kali ini saya diberi tugas gitu ya, atau diminta untuk menyampaikan mengenai data rutin dan survei untuk kebijakan sebagai salah satu pemanfaatannya. Oke, di awal kita mulai dulu, jadi terkait dengan sistem kesehatan. Jadi kita harus mengenal yang biasanya kita lihat di beberapa tempat gitu ya, mengenai WHO Health System Framework. Jadi seperti tadi yang beberapa sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Jadi untuk setiap layanan kesehatan maupun indikator kesehatan itu akan terdiri dari beberapa blok yang menyusun sistem kesehatan gitu. Di dalamnya ini terdapat leadership atau governance, kemudian financing atau pendanaan, yang nanti mungkin bisa dikaitkan dengan input, kemudian health workforce atau SDM, medical product atau teknologi, kemudian information and research, yang terakhir service delivery. Untuk data ini nanti akan masuk lebih banyak ke information and research gitu. Jadi information and research ini nanti akan berguna sebagai sumber informasi terkait seluruh komponen yang ada di blok, dan nanti untuk evaluasi bagaimana seluruh blok ini bekerja bersama-sama untuk mencapai peningkatan status kesehatan di masyarakat yang di sini ya. Oke, terkait dengan data yang ada di kesehatan, jadi untuk data kesehatan ini sebenarnya ada beberapa macam sumber gitu ya. Kalau dari WHO sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada data populasi, kemudian data kelahiran dan kematian, kemudian yang terakhir ada data fasilitas kesehatan. Untuk data populasi yang kita kenal adalah survei yang berbasis populasi, seperti contohnya ada Riskesdas, SSGI, kemudian ada juga yang dari pihak luar seperti IFLS atau Indonesian Family Life Survey, kemudian ada sistem surveillance, kemudian ada sensus yang ini bisa masuk ke data rutin maupun data populasi. Kemudian juga data lain yang biasanya harus ada itu adalah data kelahiran dan kematian. Jadi data kelahiran dan kematian ini nanti berisi atau tipenya adalah register kelahiran dan kematian dan data penyebab kematian. Untuk di Indonesia sendiri, untuk data kelahiran dan kematian ini merupakan salah satu yang masih jadi problem gitu ya. Karena kita belum bisa secara akurat gitu untuk melihat penyebab kematian secara pasti dari data rutin kelahiran dan kematian gitu. Nah, ini berbeda dengan beberapa negara maju yang lain gitu, seperti di Amerika Serikat. Di sana untuk penyebab kematian ditulis secara jelas di sertifikat kematian gitu, sehingga nanti bisa digunakan selanjutnya untuk melihat indikator maupun untuk melihat penyebab kematian terbesar. Kemudian yang terakhir, data fasilitas kesehatan. Data fasilitas kesehatan ini adalah data rutin yang di-generate atau dikumpulkan di level fasilitas kesehatan. Selain data rutin dari fasilitas kesehatan, nanti juga akan ada data terkait dengan sumber daya Vaskes, gitu. Baik itu sumber daya terkait sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Nah, terkait data ini, WHO sudah pernah membuat suatu studi gitu ya, jadi terkait dengan kelengkapan data di seluruh dunia. Jadi di sini bisa kita lihat gitu bahwa terkait dengan data ini, kalau kita lihat di sini Indonesia masuk di level yang kelengkapannya sekitar 70-79% gitu ya. Jadi masih lumayan bagus, tapi masih bisa lagi ditingkatkan gitu, sehingga kita memiliki data yang lengkap dan bisa digunakan untuk membuat kebijakan maupun riset-riset terkait kesehatan. Oke, jadi nanti di sini saya akan coba sharing gitu ya mengenai data rutin dari definisinya, kemudian pemanfaatannya untuk kebijakan, contohnya seperti apa. Kemudian dari data survei juga sama, nanti akan ada definisi yang kurang lebih definisinya sama ya dengan seperti yang disampaikan pemateri-pemateri sebelumnya, dan contoh pemanfaatannya untuk kebijakan. Oke, kita mulai dengan data rutin. Jadi data rutin ini kalau sebutan lainnya gitu ya, dari WHO kita biasa sebut dengan Sistem Informasi Kesehatan Rutin atau RHIS. Jadi sistem ini atau RHIS ini adalah suatu sistem yang memberikan informasi dengan interval yang reguler dari semua tingkat sistem kesehatan, dan kemudian dapat digunakan untuk analisis perkembangan situasi kesehatan dan identifikasi masalah kesehatan yang muncul di masyarakat.
Untuk kelebihannya sendiri dan kekurangannya tadi sudah banyak dibahas. Jadi kelebihannya tersedia secara gratis gitu ya. Jadi tanpa harus membuat proposal atau penelitian, berbeda dengan survei. Kemudian biaya juga rendah. Walaupun tadi sempat disebutkan juga ya, walaupun SSGI dan EPPGM kurang lebih biayanya hampir sama gitu karena terkait dengan pengadaan alat dan lain-lain. Kemudian ini juga bermanfaat untuk asesmen awal. Kemudian ini memiliki data dasar atau baseline terkait status kesehatan atau penyakit. Karena sifatnya adalah dikumpulkan di setiap level fasilitas kesehatan, jadi nanti bentuknya sebenarnya bisa dibuat mirip dengan data penelitian yang tipenya cohort gitu. Jadi kita bisa ikuti dari awal kemudian perkembangan ke depannya gitu dari masing-masing mungkin pasien atau masing-masing orang yang masuk ke data rutin di fasilitas kesehatan. Untuk kekurangannya sendiri, jadi kekurangannya adalah kekinian data. Jadi data rutin ini walaupun tersedia dan selalu di-input, tapi ini sangat bergantung pada waktu pengumpulan atau pelaporan data. Jadi ketika di fasilitas kesehatan, nanti akan saya tampilkan diagramnya. Jadi dari level yang terbawah ke level berikutnya yang di atasnya gitu, contohnya puskesmas ke kabupaten, itu akan ada periode tertentu gitu untuk melaporkan. Nah, jadi nanti untuk kekinian datanya ini kadang juga jadi masalah gitu. Nanti mungkin bisa dari tempat bekerja Bapak Ibu masing-masing gitu yang mungkin bekerja di dinas, kekinian data ini juga jadi masalah gitu karena sampai saat ini pun beberapa penyakit kita masih menggunakan yang sistemnya manual gitu, pencatatan manual kemudian diubah atau ditransfer ke bentuk yang digital gitu. Jadi masih banyak gap yang harus diatasi untuk yang data rutin. Kemudian dari kelengkapan ini juga menjadi masalah. Jadi kelengkapan data ini di data rutin juga jadi masalah karena kadang dari tingkat Vaskes tidak semua variabel walaupun sudah disediakan ya di platformnya, tapi tidak semua bisa diisi dengan lengkap gitu. Seperti contoh terkait dengan data yang beberapa kali saya diminta untuk melakukan analisis gitu ya terkait data sistem rujukan dan juga data COVID. Di situ datanya sangat bervariasi, kadang umur tidak tercantum, terus kemudian kadang alamat bahkan dalam level kabupaten itu tidak muncul di situ gitu. Jadi completeness ini jadi masalah yang besar. Kemudian variabel bergantung sekali pada jenis data. Jadi variabel apa yang tersedia ya kita cuma punya itu aja gitu yang sudah tersedia dari database sama platformnya gitu. Dan biasanya kita nggak bisa tuh kalau semua kita mau tambah variabel-variabel baru yang lain sesuai dengan kemauan kita. Kemudian yang berikutnya ini kadang dipengaruhi oleh politik, seperti kita tahu tadi di Kementerian Kesehatan terdapat banyak sekali platform untuk pengumpulan data rutin, berapa ratus itu. Nah, itu semua tergantung dengan politik gitu. Jadi kadang di tahun depan satu platform tidak dipakai, diganti platform yang baru. Nah, jadi itu sangat sangat tergantung oleh politik gitu ya. Terus kemudian yang terakhir kekurangannya adalah masih terfragmentasi. Nah, seperti kita tahu tadi dari beberapa aplikasi itu mereka berjalan sendiri-sendiri. Jadi datanya tidak bisa diintegrasikan menjadi satu data utuh yang nanti bisa dianalisis bersamaan, tapi mereka masih terfragmentasi masing-masing tanpa memiliki variabel yang bisa digunakan untuk menggabungkan gitu ya masing-masing data atau untuk melakukan integrasi atau interoperabilitas. Oke, jadi ini diagram tentang pelaporan dan pemanfaatan data rutin. Jadi seharusnya untuk data rutin ini kalau mengacu standar dari WHO seharusnya dikumpulkan dari setiap level gitu. Jadi contohnya di sini dari puskesmas, kemudian naik ke kabupaten, provinsi, dan nasional. Di setiap level ini data rutin akan dikumpulkan dengan masing-masing kepentingannya gitu ya. Nah, tapi ini seharusnya gitu kalau mengacu pada standar bisa dimanfaatkan juga di masing-masing level gitu. Jadi data contohnya data piker di puskesmas atau rekam medis di puskesmas seharusnya bisa dimanfaatkan di level puskesmas baik itu untuk peningkatan layanan maupun untuk peningkatan usaha-usaha kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, ini analisisnya harusnya bisa dilakukan di tiap level. Kemudian untuk laporan rutinnya itu akan berjenjang dari level yang paling bawah sampai ke level nasional. Nah, ini nanti sistem
pengumpulan data dan pelaporan ini dan juga analisisnya itu akan membentuk suatu sistem kesehatan yang utuh gitu ya. Ini beberapa contoh data rutin yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering ketemu gitu ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada EPPGM, kemudian ada SITB untuk tuberkulosis, kemudian kita juga punya SIHA untuk HIV/AIDS, terus kita juga punya satu platform lagi, SISRUTE, ini sistem rujukan terpadu, kemudian PICARE, terus yang sekarang sedang ingin dikejar untuk distandarisasi adalah electronic medical record gitu, atau rekam medis elektronik. Nah, dengan harapan dengan standarisasi IMR ini nanti semua informasi yang sudah dikumpulkan di level Vaskes bisa diintegrasikan menjadi satu dengan data-data yang lain gitu yang sudah ada. Kemudian terkait dengan data layanan, kita memiliki Siranap atau Sistem Informasi Rawat Inap. Ini memperlihatkan ada layanan apa saja dan ketersediaan bed di rumah sakit. Kemudian terkait sumber daya, kita memiliki RS online, ini datanya juga lumayan banyak. Kemudian juga SIM-RS gitu. Kalau SIM-RS, Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit, di sini data yang dikumpulkan di level Vaskes ya. Jadi di sini nanti bisa sebenarnya diolah dan dianalisis untuk kepentingan manajemen rumah sakit gitu. Terkait baik itu SDM, fasilitas maupun cost dan lain-lain. Oke, jadi yang berikutnya adalah pemanfaatan data rutin. Jadi seperti apa pemanfaatan data rutin ini sebenarnya sudah dilakukan gitu ya di berbagai belahan dunia, di berbagai macam negara. Ini ada satu paper yang cukup menarik yaitu penggunaan population based routine data untuk membuat suatu kebijakan. Jadi dari 3 negara, Australia, Inggris, sama Amerika. Jadi di Australia dengan sistem informasi atau platform pencatatan vaksin atau imunisasi atau registry vaksin gitu ya, digabungkan dengan data nasional mengenai morbiditas dan juga data nasional terkait dengan status kesehatan anak, ini bisa digunakan untuk membuat suatu kebijakan mengenai imunisasi anak. Nah, ini semua datanya berasal dari data rutin yang sudah ada, kemudian digabungkan menjadi satu, jadi dibikin interoperable, kemudian bisa dianalisis gitu, sehingga menghasilkan kebijakan terkait imunisasi anak. Kemudian di Amerika sendiri juga sudah dilakukan, ini levelnya sebenarnya di level fasilitas kesehatan untuk kebijakannya. Jadi persiapan obat yang aman yang dilakukan di Amerika ini, mereka menggunakan data rekam medis, jadi data rekam medis dikumpulkan dari berbagai rumah sakit terkait dengan penggunaan obat, kemudian efek samping ataupun kunjungan yang tidak dikehendaki setelah pasien mendapatkan obat gitu ya. Ini juga bisa dilakukan ketika kita memiliki akses ke electronic medical record atau rekam medis elektronik, banyak hal yang bisa kita pakai gitu atau kita gunakan untuk membuat kebijakan gitu, baik itu di level Vaskes maupun di level yang lebih tinggi. Yang terakhir ini salah satu penggunaan yang lain yaitu di Inggris, yaitu digunakan untuk membuat kebijakan terkait waktu tunggu di rumah sakit. Ini mereka menggunakan data NHS, jadi National Health System-nya Inggris, dan memang terkenal sangat bagus gitu ya untuk pengumpulan datanya, dan cakupan datanya juga cukup luas dari level paling bawah primary healthcare gitu, puskesmas sampai level paling atas gitu. Nah, dan data yang di Inggris ini sering dipakai dengan digabungkan dengan data-data survei yang lain gitu. Jadi data, kalau kita mempunyai data rutin yang bagus, memungkinkan untuk digabungkan dengan data survei. Gitu. Nah, di sini datanya menggunakan NHS, kemudian tapi limitasinya seperti yang tadi disebutkan ya, karena terkait dengan politik, jadi penggunaannya belum tentu bisa sustain gitu, karena nanti bisa berubah-ubah, baik itu variabel maupun platform pengumpulan datanya. Kemudian situasi di Indonesia seperti apa? Jadi ada satu studi dari Health Metric Network dan juga Pusdatin di tahun 2007. Jadi kita masih ada beberapa skor yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Jadi dari sumber data, kualitas data, dan penggunaan dan diseminasi data, kita masih di angka sekitar 50%-an, dan ini dianggap tidak adekuat gitu. Dan
Untuk yang terbaru ini belum muncul, walaupun sudah ada peraturan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan penilaian mandiri ya untuk data rutin di masing-masing layanan kesehatan maupun di setiap level sistem kesehatan. Tapi saya coba cari apakah ada laporan resminya, tadi saya belum temukan. Terus kemudian data disagregat sampai level individu ini kurang tersedia. Jadi harapannya kalau semua kita mau pakai data rutin, bisa sebagus data survei gitu. Jadi kita bisa dapat sampai level individu. Dan ini masih relatif kurang tersedia. Jadi datanya masih bentuk data agregat, baik itu di level kabupaten maupun di provinsi. Jadi ini juga menjadi salah satu situasi yang kurang istilahnya menguntungkan gitu ya, untuk kita gunakan sebagai data rutin ini sebagai sumber untuk kebijakan. Kemudian interoperabilitas antar sistem atau data sulit untuk dilakukan. Ini yang sekarang sedang coba diperbaiki dengan satu data kesehatan. Jadi harapannya dengan interoperabilitas yang baik antar data, nanti tidak perlu lagi melakukan double entry, dan dengan tidak dilakukannya double entry itu akan meningkatkan akurasi atau kualitas data gitu. Karena kalau saya beberapa kali melihat teman-teman di dinas ketika ngisi beberapa platform sekaligus, isinya sama semua, ada nanti kecenderungan untuk salah entry gitu, capek kan, terus habis itu salah entry. Itu nanti yang akan juga mempengaruhi dari kualitas dan akurasi data. Kemudian akses untuk publik terbatas. Dari pengalaman saya untuk data-data rutin ini sangat bergantung ya dari level tadi, dari masing-masing sistem kesehatan. Seperti contohnya Sisrute ini aksesnya mungkin hanya bisa diakses oleh rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian untuk data-data yang lain juga hampir mirip seperti itu. Jadi aksesnya sangat terbatas. Untuk data lain yang mungkin agak ekstrim gitu ya, nanti yang cukup saya kaget gitu bisa digunakan. Contohnya di Semarang, mereka kerjasama dengan GoFood untuk melihat pola pemesanan makanan di tiap kecamatan. Jadi itu juga bisa kalau semuanya berkehendak untuk kerjasama dengan Gojek itu data bisa diakses, kita bisa minta agregat tapi ya untuk pola konsumsi atau pola pemesanan makanan per kecamatan. Itu bisa dilakukan juga untuk nanti membentuk kebijakan. Kemudian yang berikutnya, ini salah satu kesimpulan dari UNICEF terkait dengan data rutin ini. Jadi kita punya platform yang banyak, kita punya jumlah data yang sebenarnya banyak, tapi masih kurang kemampuan analisis dan manajemen data di level nasional maupun subnasional. Jadi terkait dengan data-data yang dikumpulkan seperti SITB, kemudian SIHA dan lain-lain, itu sebenarnya kan dari level subnasional semuanya bisa akses gitu. Datanya bisa dipakai untuk membuat kebijakan. Tapi sayangnya untuk analisis dan kemungkinan insight-nya ini dari temuan UNICEF masih kurang gitu ya. Jadi memang datanya ada, tapi mau dibuat seperti apa, mau digunakan untuk apa, caranya seperti apa, itu kemampuannya masih belum cukup gitu ya. Jadi ini perlu nanti ditingkatkan. Kemudian tadi terkait dengan interoperabilitas, kita sudah mulai untuk melakukan integrasi dengan satu data kesehatan. Jadi harapannya tadi supaya kita tidak perlu lagi double entry gitu ya. Jadi masing-masing sistem akan terhubung dengan satu jejaring data yang sama. Ini salah satu contoh yang pernah saya lakukan menggunakan data rutin gitu ya. Jadi datanya adalah data rujukan. Data rujukan setiap pasien yang dikirim ke Rumah Sakit Sarjito. Isu dari datanya ini hampir sama untuk semua data, mungkin untuk data yang terkait dengan gizi maupun yang lain. Jadi missing data itu pasti akan ada gitu. Jadi seperti tanggal lahir dan lain-lain itu missing. Kemudian padahal di sini analisisnya ingin mengklasifikasikan pasien berdasarkan kelompok usia tertentu gitu. Jadi di sini yang dulu saya lakukan ketika analisis memang memerlukan ini ya, memerlukan kesabaran, ketelitian. Jadi di diagnosis ini kosong semua. Ini nanti harus bisa kita akali gitu ya. Terus kemudian saya mau menentukan satu individu ini dia masuk kelompok umur yang mana gitu.
Nah, kadang usianya ini tidak bisa dipercaya gitu, jadi harus dikombinasi dari berbagai macam variabel. Ya Bu Neti, paling tinggi dulu tadi Sinangsa itu rumah saya kan, kita kan tanah di bawah rumah saya tinggi. Jalan di. Nah, contohnya di sini saya gabungkan antara tadi informasi teks gitu ya, panjang anamnesis, kemudian usia, kemudian dari alasan gitu dia dirujuk. Nah, dari sini nanti saya bisa simpulkan gitu atau saya bisa estimasi pasien ini masuk ke kelompok umur yang mana gitu. Nah, dari sini saya ambil, saya klasifikasikan menjadi neonatus gitu. Nah, dari data ini yang berantakan ini atau yang kualitasnya kurang bagus ini kami berhasil membuat satu policy brief gitu. Jadi untuk salah satu policy briefnya adalah apa yang harus dilakukan untuk mengefektifkan sistem rujukan maternal dan neonatal. Jadi dari sini, dari data yang kualitasnya kurang bagus, sebenarnya kita bisa buat gitu dengan beberapa trik gitu ya. Nah, kita bisa melihat gitu bahwa dari seluruh total rujukan ternyata hanya 545 yang diterima di Rumah Sakit Sarjito. Kemudian dari situ data dari Sisrute ini kita gabungkan dengan data SIM RS-nya Sarjito, akhirnya kita bisa dapat bahwa hanya 10% kasus ya, atau 209 kasus dari total tadi yang akhirnya sampai di Sarjito. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada gap gitu ya dari pasien yang mau dirujuk dengan berbagai alasan, salah satunya karena ruangan penuh, akhirnya gagal untuk merujuk, dan kemudian ada masalah lain gitu ketika sudah di ACC gitu ya, untuk terujuk, ternyata beberapa nanti akhirnya nggak sampai gitu ke rumah sakit. Nah, dengan analisis serupa ini sebenarnya bisa dilakukan. Yang pernah saya coba lagi, yang lain adalah dengan data SITB. Dengan data SITB bisa dilakukan untuk cascade, untuk tuberkulosis, dan juga dari SITB itu juga seharusnya karena nanti ada investigasi kontak, mungkin ada hubungan eratnya dengan stunting juga. Karena seperti kita tahu ternyata kekurangan gizi salah satu penyebabnya bisa karena ada comorbid infeksi seperti itu. Jadi data rutin SITB sebenarnya itu merupakan salah satu data yang bisa digunakan atau manfaatnya bisa sangat banyak gitu ya untuk melihat seberapa jauh performa terkait dengan tuberkulosis di satu wilayah. Oke, kemudian kita lanjut ke data survei. Jadi tadi kita sudah membahas tentang data rutin dengan beberapa contoh dan mungkin contoh pemanfaatannya. Kemudian untuk data survei, ini data survei tadi juga definisi kelebihan kekurangan sudah banyak dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Sedikit saya ulang, jadi adalah pengumpulan data kesehatan di populasi. Ini biasanya dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dan biasanya memiliki tujuan yang spesifik. Nah, seperti contohnya SSGI tujuannya adalah untuk melihat gitu ya atau mengestimasi bagaimana kondisi gizi di Indonesia, itu tujuannya spesifik. Nah, di mana nanti tujuan spesifik ini nanti akan mempengaruhi metode sampling dan juga metode perhitungan berapa sampel yang dibutuhkan sehingga representatif gitu terhadap populasi di Indonesia. Kemudian untuk variabelnya ini sudah ditentukan sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tujuan survei. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian melihat dari survei-survei yang sudah ada, Riskesda, CFLS, dan lain-lain, pertanyaannya sudah fix gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang dibuat oleh peneliti. Nah, itu nanti biasanya kita harus untuk pemanfaatannya kita harus kadang menggunakan proxy-proxy gitu ya. Ketika kita ingin menjawab satu pertanyaan, mungkin nggak langsung secara spesifik menggunakan variabel tersebut, tapi kita lompat gitu pakai variabel yang lain sehingga kita bisa mengestimasi kira-kira titik akhir atau outcome maupun luaran yang pengen kita lihat tuh bisa diestimasi dengan tepat. Kemudian untuk data survei ini juga memiliki level representasinya juga spesifik ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan data survei gitu, apalagi kalau sudah bisa dapat akses raw datanya, seperti contohnya FLS itu raw datanya bisa diakses, dia open for public, bisa dianalisis berbagai macam. Nanti saya kasih lihat contohnya untuk contoh analisisnya di FLS. Nah, di situ dia punya warning tuh. Jadi untuk level representasinya dia cuma bisa dianalisis di level nasional dan juga di level bawahnya gitu. Level bawahnya ini bukan provinsi.
Nah, jadi level di bawahnya ini adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi 3. Jadi wilayah Indonesia Barat, Tengah, kemudian Timur. Gitu. Jadi kalau semua kita pakai data survei tidak sesuai dengan representasi dari metode samplingnya, nah itu nanti akan ada kemungkinan bahwa kita akan menarik kesimpulan yang salah. Gitu. Jadi contohnya kalau di IFLS, karena mereka bilang nasional atau pembagian 3 wilayah Indonesia, ketika kita turunkan ke kabupaten, efeknya adalah ada kemungkinan kita akan dapat, kalau di statistik ya, kita mendapat namanya standar errornya besar gitu. Nah, ketika standar errornya besar, otomatis bisa disimpulkan bahwa angka yang muncul gitu, atau estimasi yang muncul itu kekurangan sampel gitu. Jadi kurang representatif. Nah, ini beberapa survei nasional biasanya tadi seperti yang disampaikan Bu Priti, jadi ini akan mengacu ke BPS gitu. Jadi BPS sudah memiliki standar error, acuan standar error untuk masing-masing wilayah. Jadi kalau semuanya nanti kita punya data, kita mau coba cek gitu, representatif atau enggak di satu wilayah, kita bisa cek pakai standarnya BPS gitu. Nah, itu bisa dipakai. Untuk kelebihan, seperti yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, jadi kualitas datanya ini lebih terjamin karena pengumpulan datanya juga standarnya sangat tinggi. Kemudian tools yang dipakai juga biasanya ada restriksinya gitu. Jadi kesalahan entry itu bisa dikurangi dengan data survei. Kemudian variabel ini dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian analisis datanya relatif mudah karena biasanya sudah ada panduannya gitu ya. Kemudian untuk kekurangannya ini biayanya tinggi karena tadi persiapannya banyak gitu ya. Butuh melatih enumerator, membuat instrumen, terus mempersiapkan kalau sekarang modelnya pakai mobile data collection harus merubah dulu dari yang paper ke versi mobile atau elektronik, itu butuh biaya dan waktu yang tinggi gitu. Terus kemudian hanya tersedia pada periode waktu tertentu, jadi untuk survei ini biasanya munculnya rutin gitu, atau bahkan cuma kadang sekali gitu ya. Nah, kalau yang SSGI ini munculnya setiap tahun sekali, jadi cukup rutin. Untuk IFLS dia muncul kalau nggak salah setiap 2 atau 3 tahun sekali. Kemudian untuk yang berikutnya level representasi tadi ya. Level representasinya biasanya spesifik dan biasanya disebutkan di summary datanya atau di intro datanya atau di katalog datanya. Dia akan menyebutkan representasinya boleh dipakai untuk level apa gitu ketika kita nanti keluarkan hasilnya. Nah, itu salah satu yang saya bisa sebut kekurangan dari yang data survei. Gitu. Jadi kita nggak bisa set tuh untuk representasinya. Kemudian contoh data survei, kita punya Indonesia Family Survey, ini yang sering dipakai teman-teman di UGM untuk bikin tesis, disertasi, karena datanya open gitu ya, ini data sekunder yang paling banyak dipakai. Kemudian ada SDKI, Riskesdas, SSGI, Susenas, dan beberapa survei-survei yang lain. Ini salah satu contoh yang akan saya bahas di sini. Jadi Indonesia Family Survey ini salah satu yang sangat terkenal ya, karena dia sudah dimulai dari tahun 93, sekarang sudah sampai 5 gelombang. Jadi 93 sampai 94, 97, 98, 2000, 2007, 2008, terus yang terakhir gelombang 2014, 2015. Harusnya di tahun-tahun ini akan muncul sekali lagi gelombang ke-6, tapi masih belum ada tanda-tanda. Kemudian untuk representatifnya dia 83% populasi Indonesia. Nah, karena dia dimulainya dari tahun 93-94, jadi provinsi yang tercakup di dalam survei ini itu belum menyeluruh ya seperti jumlah provinsi yang ada sekarang gitu. Nah, jadi ini kurang lebih representatif terhadap 83% populasi di Indonesia. Datanya ini terbuka untuk publik. Kemudian untuk tadi level representasinya untuk IFLS ini nanti bisa direpresentasikan atau digunakan di level nasional. Kemudian untuk pembagian 3 wilayah tadi, Barat, Tengah, dan Timur. Untuk pemanfaatannya sendiri, ini beberapa analisis dan pemanfaatan yang pernah saya buat gitu. Jadi untuk IFLS ini dia mencakup data riwayat penyakit. Jadi di level individu dia ada data riwayat penyakit untuk masing-masing responden yang ada di IFLS. Ini bisa digunakan untuk analisis komorbiditas seperti yang di sini. Jadi salah satu contoh visualisasi yang bisa dibuat atau analisis yang bisa dibuat. Jadi kita bisa tahu polanya seperti apa gitu terkait komorbiditas di data IFLS. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk kebijakan terkait pencegahan penyakit gitu ya. Dan juga untuk mungkin bisa membuat sistem
atau scoring di situasi COVID ini, karena kita tahu bahwa comorbid ini yang akan memperberat, jadi kita bisa memetakan gitu wilayah Indonesia mana yang nanti butuh perhatian khusus. Nah, itu harusnya bisa dipakai ya. Kemudian yang lain, ini ada data level komunitasnya. Jadi IFLS ini punya data level komunitas. Data level komunitas ini mencakup informasi mengenai fasilitas-fasilitas publik yang ada di komunitas. Jadi seperti puskesmas, kemudian beberapa fasilitas publik lain seperti pasar dan lain-lain itu diambil juga datanya. Ini bisa dipakai untuk melihat situasi di fasilitas kesehatan seperti salah satu ini penelitian beberapa dari mahasiswa dan beberapa teman dari UGM, ada Pak Mubashir dan Bu Siwi. Nah, ini di sini kita bisa melihat gitu perbedaan aktivitas program lapangan oleh kepala puskesmas berdasarkan profesi. Nah, dari sini bisa dilihat kira-kira kepala puskesmas yang profesinya apa yang akan memiliki jam terbang di program lapangannya lebih tinggi. Gitu. Nah, di sini kesimpulannya adalah kepala puskesmas yang latar belakangnya dokter dan di daerah timur ini ya, ini pakai data salah satu data IFLS yang di timur. Ini ditemukan bahwa kalau semuanya kepala puskesmas itu adalah dokter, itu akan kecenderungannya untuk program ke lapangan jadi lebih turun gitu, karena dia juga harus melayani tindakan kuratif di puskesmas. Nah, itu nanti salah satu yang bisa digunakan dari data level komunitas. Ini ada beberapa terkait dengan stunting menggunakan data IFLS juga. Salah satunya dibuat dosen UGM. Jadi ini Mas Fikru Rizal, Health Economics. Ini juga mendapatkan kesimpulan yang sama terkait dengan status ekonomi ya, sosioekonomik. Jadi sosioeconomic inequality ini tidak terbukti tidak terlalu mempunyai pengaruh terhadap stunting di Indonesia. Jadi nanti mungkin ada yang tertarik bisa membaca artikelnya di sini. Terus yang lain terkait stunting, ini childhood stunting and cognitive effect dari air sama sanitasi di Indonesia. Nah, ini yang kadang kita saya sayangkan gitu ya. Jadi kita punya data IFLS gitu yang representasinya se-Indonesia, nah, tapi kadang kita kalah cepat sama orang-orang luar gitu. Jadi seperti kita lihat di sini, ini bahasnya full Indonesia, data Indonesia IFLS, tapi yang nulis gitu, yang jadi author ini yang memanfaatkan malah orang luar. Nah, ini nggak cuma sekali ya. Sebelum ini saya juga pernah coba analisis data IFLS terkait dengan oral hygiene gitu atau kesehatan mulut. Itu juga malah yang publikasi pertama kali adalah dokter gigi di Thailand gitu atau dosen di dentistry di Thailand. Nah, jadi ketika dikasih lihat gitu ke kumpulan dokter gigi ya cuma bisa menyesal gitu. Loh, kok bisa ini datanya Indonesia tapi yang nulis orang Thailand. Nah, nanti juga ini yang kita sayangkan. Kita punya data banyak, dikelilingi banyak data, tapi kita nggak bisa memanfaatkan gitu ya. Terus ini contohnya nanti untuk yang bentuk data survei. Ini saya ambil dari FLS, jadi bentuknya mungkin tidak akan seperti data rutin. Kalau data rutin mungkin seperti data Vaskes gitu ya. Data Vaskes kita punya biasanya ICD-10 dan lain-lain yang kita bisa yakin bahwa itu adalah diagnosis pasien. Kalau di survei nanti biasanya kita agak tricky untuk analisisnya, jadi kita harus lihat gitu. Ini pertanyaannya tuh ada keterangannya nggak? Nah, jadi kalau penyakit biasanya pertanyaannya template ini ya. Apakah pernah didiagnosis atau diberitahu oleh dokter, paramedis atau bidan menderita penyakit tertentu, nanti relatif seperti ini. Terus kemudian di IFLS juga ada nih data berat badan, tinggi badan yang nanti bisa dipakai kalau semuanya mau mengestimasi apakah individu atau anak tersebut ya stunting atau enggak. Data kognitif dia juga ada. Jadi ini datanya lumayan lengkap, bisa dimanfaatkan berbagai macam, entah itu untuk kebijakan, mau dibikin untuk tesis, disertasi, skripsi, ini masih banyak hal yang bisa dieksplor gitu. Dan datanya multi panel untuk yang ini, jadi orang yang ditanya itu sama terus gitu. Jadi dari 93 sampai sekarang keluarga yang diikuti sama terus. Jadi kalau mau dibikin cohort itu sangat memungkinkan gitu. Jadi kita ada beberapa yang coba bikin, dilihat di 93-nya apakah dia dulu stunting, terus kemudian di masa sekarangnya
performanya pendidikan maupun pekerjaan seperti apa. Nah, ini nanti juga salah satu studi pernah pakai ini untuk membuktikan bahwa kalau stunting di waktu kecil itu nanti akan mempengaruhi performa akademis dan juga pekerjaan ketika sudah dewasa. Terus situasi di Indonesia terkait data survei, sudah ada beberapa survei yang tadi disebutkan, terus banyak penelitian dan kebijakan yang dibuat dengan memanfaatkan data dari survei, yang saya ambil contoh di sini adalah IFLS ya. Jadi ada kurang lebih 70 artikel ilmiah menggunakan IFLS, data dari PubMed. Jadi kalau dari PubMed kita bisa bilang bahwa kualitasnya lumayan baik gitu ya. Terus satu catatan gitu terkait dengan data survei. Jadi seperti sudah disebutkan tadi bahwa data survei atau ketika survei dilaksanakan akan mempertimbangkan sampel design gitu atau desain samplingnya. Biasanya tidak akan melakukan random sampling di seluruh area Indonesia karena akan membuang banyak tenaga dan juga waktu. Akhirnya biasanya dilakukan cluster ya, multi-stage cluster sampling gitu. Jadi dari provinsi nanti turun ke kabupaten, dari kabupaten baru dilakukan random untuk sampling. Nah, karena kita menggunakan multi-stage cluster, supaya nanti ketika kita melakukan analisis gitu atau menggunakan datanya sehingga nanti bisa tepat estimasinya ke populasi, ketika analisis kita harus memperhatikan yang dinamakan desain survei. Nah, untuk desain survei ini sebenarnya sangat teknis gitu ya. Jadi ini nanti akan di level ketika kita analisis, mungkin teman-teman yang sudah pernah dapat tentang analisis data sekunder, ini biasanya akan diberikan ya. Nah, jadi ketika kita nanti pakai data IFLS contohnya, di situ nanti dia akan ada panduannya tuh. Jadi ketika kita mau pakai dia untuk estimasi ke level nasional atau Indonesia, di situ dia akan kasih petunjuknya. Oh, nanti kamu di software kamu pakai apa? SPSS atau Stata itu. Di Stata dia akan kasih kodenya. Oh, untuk ngitung pembobotannya nanti di akhir ketika kamu mau estimasi, itu nanti ada langkah-langkahnya gitu. Bobot mana yang dipakai, terus stage-nya pakai mana, atau cluster-nya pakai variabel yang mana, itu nanti harusnya ada. Nah, ini biasanya praktik standar yang dilakukan untuk beberapa data survei ya, terutama di Amerika. Ada beberapa terkait dengan perilaku, itu hampir semua pasti disertai dengan ini desain survei gitu. Nah, kalau ada yang tertarik mungkin bisa dibuka IFLS, nanti di dokumentasi atau guideline-nya di situ dia akan menyebutkan bagaimana caranya untuk melakukan pembobotan ataupun mengaplikasikan desain survei yang sesuai. Terus kemudian nih yang terakhir ya, perbandingan data rutin dan survei. Jadi ini pernah juga dilakukan di China untuk membandingkan kira-kira data rutin sama data survei itu berbeda jauh atau enggak gitu. Nah, ini yang mungkin bisa jadi ide gitu ya untuk dikerjakan bersama-sama. Apakah nanti kita bisa membandingkan gitu, PPGBGM sama data SSGI, apakah nanti kita bisa lihat gitu. Nah, jadi ini dibagi berdasarkan dua area tadi, rural sama urban, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa urban kecenderungannya mungkin gap-nya lebih besar gitu dibanding yang rural. Nah, ini mungkin bisa dilakukan studi, kita bandingkan PPGM, kemudian dibandingkan dengan SSGI, pakai beberapa wilayah, nanti kita bisa lihat apakah perbedaannya ini signifikan atau enggak gitu antara data survei dengan data rutin. Gitu. Jadi harapannya kalau semua kita punya studi semacam ini, nanti kita bisa menyimpulkan gitu, oh ternyata kalau semuanya saya mau pakai jadi ketika kita mau pakai salah satu indikator gitu yang kurang lebih serupa antara dua jenis sumber data, itu nanti kita bisa pastikan gitu bahwa oh ini gap-nya kalau secara statistik gitu ya atau hitung-hitungan angka ini enggak terlalu bermakna gitu. Jadi nanti kita bisa gunakan alternatif data rutin gitu. Ini contoh di China ya. Nanti di Afrika juga ada beberapa contoh yang coba membandingkan gitu data rutin dan data survei kira-kira lebih atau ada bedanya atau enggak gitu atau perbedaannya seberapa besar.
Oke, mungkin itu dari saya. Terakhir quote, jadi ini quote dari Jaibar, we are surrounded by data, but start for insight. Jadi kita dikelilingi oleh banyak sekali data, tapi kita tidak tahu gitu ya, kita belum memahami bagaimana cara mendapatkan manfaat dari data tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Maria.